Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya sangat senang bisa bertemu dengan saudara-saudara semua. Ini cowok semua atau ada yang perempuan? Ada perempuan. Ada yang perempuan, ya perlulah. Di surga aja perlu ada perempuan, apalagi di dunia ya. Karena kalau cuma laki-laki, surga itu tidak indah, apalagi dunia itu. Saya sangat senang bisa bertemu dengan saudara-saudara semua. Mudah-mudahan dengan sarana teknologi digital ini, kita yang berjauhan secara jarak bisa semakin dekat dalam arti perasaan, kemudian secara pikiran kita juga memiliki kedekatan. Saya tidak berharap memiliki kesamaan gitu, karena memang kita berbeda. Yang kita harapkan itu sesungguhnya di antara perbedaan itu kita memiliki kedekatan. Jadi agak filosofis, tetapi itulah yang senantiasa sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, terutama saya sendiri sebagai dosen di Universitas Wiraraja. Tadi awalnya saya juga memang ngampu mata kuliah berkaitan dengan komunikasi, baik public relation maupun komunikasi politik. Tetapi setelah saya menyelesaikan S3 saya fokus ke dalam bidang keilmuan saya, yaitu politik pembangunan. Jadi riset-riset saya banyak yang berkaitan dengan politik pembangunan. Jadi kalau misalnya pembawa acara Mas Usman tadi membacakan CV saya ada 8 halaman kebetulan. Jadi kalau dibaca satu persatu sepertinya tidak cukup waktu kita. Saudara bisa buka biodata saya di website yang sudah saya buat di www.muhammadhidayaturrahman.com. Di sana ada seluruh riwayat hidup saya, termasuk tulisan-tulisan saya baik dalam bentuk jurnal nasional maupun internasional, maupun buku-buku yang sudah saya tulis baik secara solo maupun secara bersama dengan teman-teman dosen atau peneliti lain. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini sebetulnya saya diajak oleh Mas Usman untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan teman-teman dari berbagai kota di Indonesia, terutama teman-teman yang berasal dari kepulauan, baik yang ada di Bandung, Jakarta maupun Makassar. Dan ketika disampaikan kemarin, saya bilang besok malam aja sekalian, biar tidak tertunda, karena ini hal yang baik, sebagaimana sunnahnya hal baik itu perlu disegerakan gitu, sehingga terjadilah pertemuan malam ini dengan menggunakan link Zoom milik pesantren Abu Hurairah yang saya bersama dengan Ustadz Usman dan teman-teman alumni lain kelola. Nah, jika ada teman-teman alumni pesantren Abu Hurairah di sini, baik yang di Sapeken maupun Abu Hurairah yang di kepulauan, ini adalah informasi buat rekan-rekan semua bahwa Abu Hurairah punya kegiatan dakwah rutin yang dikelola dengan cover namanya Rumah Dakwah. Sementara ini kegiatannya itu setiap Jumat malam, setelah Isya jam 7.30 berupa kajian tematik yang diisi oleh beberapa ustadz bersama dengan pimpinan pesantren Abu Hurairah. Dan selanjutnya kita juga sedang menggagas pembangunan dan pendirian pesantren digital dan sarana dakwah digital di Sapeken. Itu menjadi sarana bagi teman-teman untuk melakukan kajian rutin pekanan yang diisi oleh teman-teman yang berada di berbagai kota di Indonesia. Ini menjembatani teman-teman alumni, para ustadz yang ada di berbagai kota, sehingga bisa rutin mengisi pengajian maupun ngajar di Sapeken tanpa harus pulang ke Sapeken. Inilah yang saya maksudkan bahwa teknologi digital seperti ini mendekatkan yang jauh, tetapi juga bisa menjauhkan yang dekat. Kalau kita sedang bersama,
tapi kemudian sibuk masing-masing dengan HP kita, kemudian kita menjadi jauh karena komunikasi kita tidak berjalan lancar. Gitu. Nah, saudara-saudara, biar tidak hanya sekedar misalnya hahaha gitu di forum silaturahmi ini, ada beberapa sebetulnya materi yang mungkin sudah sering saudara-saudara baca, baik saudara juga dengarkan dari dosen saat berada di kelas, atau saudara kaji pemikiran-pemikiran itu dari buku-buku maupun jurnal yang saudara baca, baik itu atas kesadaran saudara sendiri, atau karena memang ditugaskan oleh dosen saudara di kampus. Jadi saya hadirkan di sini ada satu materi yang sesungguhnya ini bagian dari diskusi kita supaya perbincangan kita ini memiliki semacam frame dalam berdiskusi. Nah, diskusi kita kali ini memang saya tarik kepada materi yang sudah saya siapkan di sini. Saya cari dulu nih. Memang materi ini akan berkaitan dengan diri kita sebagai, saya melihatnya bahwa saudara-saudara adalah para pemuda, para mahasiswa yang itu sering dikenal sebagai istilah agent of change ya. Saudara-saudara adalah agen dari perubahan yang menurut saya apapun yang kita pilih dalam perkuliahan, apapun pekerjaan yang kita pilih juga, itu merupakan bagian dari peran kita sebagai aktor di dalam melaksanakan program pembangunan. Karena setiap kita pasti terlibat di dalam kehidupan yang dinamakan dengan kehidupan sosial dan interaksi sosial itu. Nah, saya mencoba untuk merangkai materi yang saya buat. Ini kok nggak muncul. Saya cari dulu. Nah, ini. Yang saya buat agak simpel, tidak terlalu banyak sesungguhnya saudara-saudara. Saya membawa materi ini sengaja agak berbau-bau akademis lah kajiannya, karena teman-teman kan masih pada aktif kuliah di berbagai kampus. Saya beri judul materi kita ini adalah membangun kapabilitas mendisrupsi masa depan. Dan menurut saya ini penting bagi kita bahwa kenapa ini penting? Karena masing-masing kita, saudara-saudara kuliah ke berbagai kota itu pun dalam rangka membangun kapabilitas. Jauh-jauh ke Jakarta, ke Bandung, ke Makassar juga bagian dari upaya kita untuk membangun kapabilitas itu. Termasuk Mas Usman misalnya juga membangun usaha bubur bayi, itu bagian dari membangun kapabilitas. Saya sekolah S1, S2, S3 kemudian menjadi dosen, itu bagian dari membangun kapabilitas. Nah, sesungguhnya pada saat kita membangun kapabilitas, itu sesungguhnya dalam pikiran kita, apakah itu terbangun atas kesadaran, atau memang menjadi satu hal yang kita jalankan saja dalam kehidupan rutinitas, misalnya kita menganut filosofi go with the flow itu, mengalir seperti air, sesungguhnya kita sudah mendisrupsi masa depan kita. Mendisrupsi masa depan adalah maksudnya menarik apa yang mungkin terjadi pada diri kita pada 5 atau 10 tahun yang akan datang kepada masa kini. Nah, hal ini sangat berkaitan, saudara-saudara, bagaimana upaya kita untuk membangun kapabilitas, maka semakin cepat pula kita bisa mendisrupsi masa depan itu. Misalnya katakanlah, kita mungkin akan menjadi tokoh di pulau kita, bisa 10 tahun yang akan datang, tapi dengan kapabilitas kita yang
jauh lebih meningkat dalam waktu 5 tahun, waktu 10 tahun yang dibutuhkan untuk menjadi tokoh di pulau kita atau di kampung kita, itu bisa akan kita tarik menjadi hanya sekedar butuh waktu 5 tahun. Begitu pula misalnya ketika kita bercita-cita untuk menjadi dosen paling tidak sekarang S3. Nah, kalau kita lulus S1, kita langsung melanjutkan pendidikan ke S2, maka 4 tahun tambah 2, tanpa 3, maka dibutuhkan waktu kira-kira 9 tahun untuk menjadi dosen. Tapi itu bisa mundur ke belakang kalau kita tidak mampu membangun kapabilitas diri kita untuk misalnya melanjutkan pendidikan di S2 dan melanjutkan langsung ke pendidikan S3 tanpa jeda. Itulah yang saya maksudkan, bahwa semakin kita memiliki kemampuan untuk membangun kapabilitas itu, maka semakin kita mampu mendisrupsi masa depan kita. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa saudara-saudara, saya tidak mengajari, tapi hanya berbagi pengalaman bahwa kita sesungguhnya bisa menarik masa depan kita ke masa kini. Sebaliknya, kita juga bisa memperlambat masa depan itu ke masa yang akan datang, entah kemudian masa depan itu bahkan kemudian larut entah kemana, ke situasi situasi gelap yang kita tidak bisa raih kembali. Hal ini sudah diingatkan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Orang yang kehilangan orientasi yang disebut dengan disorientasi dalam kehidupannya itu, yang tidak memiliki kapabilitas dan tidak bisa mendisrupsi dirinya itu, disebut dengan faka'annama kharra minas sama, seperti dia sesuatu yang jatuh dari langit, fatakhtafuhu at-tayru au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih, gitu. Seperti dia jatuh dari langit di tengah kegelapan, kemudian diterpa angin yang jauh dan tidak bisa lagi ditemukan jejaknya. Jadi itu adalah gambaran bahwa ketika seseorang tidak mampu membangun kapabilitas, bukan hanya dia tidak mampu mendisrupsi masa depannya, tapi dia kehilangan masa depan, bahkan kemudian tidak bisa bangkit kembali tanpa kehadiran orang lain. Mungkin ada 1-2 yang bisa kembali ke jalan di mana dia dulu berjalan, tetapi itu atas hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin juga atas kasih sayang dan kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah yang saya maksudkan, bahwa sesungguhnya upaya kita untuk membangun masa depan itu adalah bagian dari upaya untuk selalu tetap eksis, bahkan bukan hanya sekedar eksis, tapi mampu menarik masa depan yang mungkin dalam pikiran kita itu jauh, mampu kita dekatkan. Ini sebagai satu ilustrasi bahwa barangkali orang yang kita bayangkan dalam pandangan kasat mata kita itu sebagai orang yang tidak bisa mampu mendisrupsi masa depan, tetapi berkat upaya kegigihan dirinya untuk menghadirkan masa depan, mendisrupsi masa depan itu, kemudian mewujud. Saya tampilkan di situ 2 foto. Ini saya bukan sedang menjelaskan fiksi, tapi saya menjelaskan fakta, di mana salah seorang mahasiswa di becak itu, saya langsung lihat sendiri bagaimana kemampuannya dalam merangkai solar cell itu menjadi satu temuan di disertasi S3-nya, itu menjadi satu energi yang bermanfaat. Ini adalah anak tukang becak yang ada di Pamekasan. Ini Pamekasan. Kuliahnya di ITS dia. Dia dulu cerita pada waktu dia masih SMA, di antara teman-temannya hanya dia yang ke sekolah menggunakan sepeda ontel. Tetapi berkat kegigihannya menuntut ilmu, dia kemudian berhasil masuk ke ITS di Surabaya dan mampu lulus S1, S2, bahkan kemudian S3 dengan nilai terbaik pada saat di angkatan kelulusannya. Dan orang tuanya hanyalah seorang penari becak. Karena dia mampu membangun kapabilitas dirinya, dia mampu sekolah di ITS itu dengan beasiswa mulai S1, S2, sampai S3. Jadi bayangan teman-temannya, mungkin juga bayangan dirinya waktu dia SMA di Pamekasan, dia tidak akan pernah menjadi
langsung diterima sebagai dosen di kampusnya, bahkan sempat ditawari dosen di Korea kalau tidak salah, karena sempat magang di Korea dan melakukan penelitian di sana. Ini satu contoh, saudara-saudara, bahwa dia mampu mendisrupsi masa depannya ke masa kini, dan yang berbahagia dirinya serta mungkin juga orang di sekitarnya termasuk orang tuanya. Ini satu contoh bahwa sesungguhnya siapapun bisa mendisrupsi masa depannya ke masa kini, mampu menarik masa depannya ke masa kini. Gambar di sebelahnya itu adalah hanya sekedar ilustrasi saja. Kalau ini adalah data yang pasti bahwa ini adalah anak seorang tukang beca di Pamekasan yang kemudian menjadi lulusan terbaik cum laude di ITS. Kejadiannya kalau tidak salah saya nonton kemarin 2019 tuh, videonya sebelum COVID. Ada santri yang bernama Aiman Basuni yang sukses menjadi pengusaha restoran. Jadi mereka yang selama ini mungkin kita anggap hanya menguasai kitab-kitab klasik, mungkin hanya ngaji tiap hari di pesantren, itu mampu menjadi pengusaha yang di luar pikiran gurunya, mungkin juga di luar pikirannya pada saat dia menjadi santri. Tetapi dia membangun kapabilitas dirinya sehingga kemudian selepas lulus dari pesantren, dia mampu menjadi pengusaha sukses yang memiliki banyak restoran. Inilah yang saya maksudkan, saudara-saudara, bahwa di tengah keterbatasan kita, baik keterbatasan ekonomi, keterbatasan ruang gerak kita di pesantren mungkin, atau keterbatasan yang lain, bahkan kalau kita cari banyak contoh keterbatasan orang-orang yang secara fisik mereka tidak berdaya, tetapi mereka mampu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kemarin itu saya nonton tayangan sport itu adalah para atletik ya. Para atletik orang-orang yang tidak sempurna secara fisik, tapi mereka memiliki kemampuan melebihi rata-rata orang yang sempurna seperti kita. Saudara-saudara, saya tidak ingin menghibur diri kita bahwa kita adalah orang yang mungkin tidak sebaik mereka di dalam meraih masa depan ke masa kini, tetapi maksud saya ingin menyampaikan bahwa kita pun bisa melakukan hal yang sama dengan catatan ada upaya yang serius di antara kita untuk juga menarik masa depan itu ke masa kini. Inilah yang coba saya hadirkan kepada saudara-saudara. Saya menyampaikan materi ini berdasarkan teorinya Amartya Sen. Mungkin saudara sering baca, saya juga senang baca-baca hasil penelitian dan riset Amartya Sen, meskipun secara secara ideologis, secara kecenderungan perilaku saya tidak sepakat dengan beliau karena beliau adalah pendukung pernikahan sesama jenis, tetapi pemikiran-pemikirannya banyak membuka terobosan cakrawala berpikir dalam kehidupan sosial. Salah satunya adalah mengenai kapabilitas, teori capability. Dia mengatakan bahwa kemiskinan, kita kan tadi membuka diskusi kita ini dengan ruang di mana kita memiliki keterbatasan masing-masing. Saya yakin bahwa sebagian di antara kita, terutama saya pribadi, adalah berasal dari keluarga yang tidak seberuntung orang-orang yang berada di kota-kota besar. Bahwa kita memiliki keterbatasan, kita lahir di tengah keterbatasan itu, dan kita tidak bisa memprotesnya kepada Tuhan. Kenapa saya lahir di pulau yang memang sumber dayanya terbatas, fasilitas pendidikannya tidak maksimal, pendapatan masyarakat ekonominya rata-rata juga seperti itu. Tetapi mungkin Tuhan punya rekayasa yang lain terhadap kita. Mungkin kita diminta untuk bekerja keras, mungkin kita diminta untuk berdoa lebih banyak lagi, supaya kehidupan kita lebih baik setelah kita keluar dari situasi itu. Saya menyampaikan bahwa kemiskinan adalah kegagalan dalam menggunakan kapabilitas minimal yang dimiliki, hilangnya kapabilitas. Jadi situasi miskin itu bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang terberi secara secara alamiah, tetapi dia merupakan hilangnya kapabilitas, di mana orang miskin itu sesungguhnya adalah orang yang tidak mampu menemukan kapabilitas minimalnya. Karena itu Gandhi itu mengatakan salah satu cara memutus rantai kemiskinan itu adalah pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena pendidikan itulah yang akan membuat kapabilitas seseorang itu menjadi
maksimal dengan pendidikan, kapabilitas itu menjadi tumbuh. Gitu. Jadi itu yang dikemukakan oleh Amartya Sen. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan saja diinterupsi, biar ini tidak terlalu formal begitu. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan saja. Jadi soal kapabilitas itu berpengaruh kepada kemiskinan dan situasi di mana kita tidak mampu untuk meningkatkan kapabilitas kita. Kita bisa keluar dari itu karena dia bukan sesuatu yang given, dia bukan bersifat takdir, maka dia bisa dihilangkan. Kapabilitas adalah apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dan bagaimana ia dapat menjadi dirinya dan melakukan sesuatu. Ability to function. Jadi kapabilitas itu adalah kemampuan kita untuk memaksimalkan potensi kapabilitas yang kita miliki. Itu adalah sesuatu yang bisa katanya anak muda sekarang itu dia bisa menjadi booster gitu. Jadi kapabilitas itu menjadi booster ketika kita meningkatkan kapabilitas kita baik dengan pendidikan formal, dengan skill atau dan lain-lain atau spiritualitas yang lain misalnya, itu menjadi booster sehingga kapabilitas kita menjadi meningkat. Kapabilitas kita masing-masing kita ini sebenarnya punya kapabilitas, tergantung kita memaksimalkan dan mengangkat kapabilitas itu kembali. Kadang-kadang kita tidak menemukan diri kita. Nah, saudara-saudara, untuk membangun kapabilitas itu, kata Ibnu Rushd di dalam bukunya itu Ad-Daruri fi Siyasi itu, yang sudah banyak terjemahannya beredar di Indonesia, dia mengatakan bahwa untuk menumbuhkan kapabilitas itu dibutuhkan satu syarat. Dia mengatakan kebebasan. Jadi supaya potensi kapabilitas yang dimiliki oleh setiap warga negara itu bisa tumbuh dengan maksimal, itu dibutuhkan yang namanya kebebasan. Nah, kita bersyukur sekarang kita memiliki kebebasan itu. Kita memiliki kebebasan intelektual. Sebagai generasi yang masih menuntut ilmu, kita memiliki kebebasan itu. Sehingga kita mampu memaksimalkan kapabilitas diri kita ketika kita memiliki kebebasan. Seorang dokter, kata Ibnu Rushd, yang menjadi warga kota, itu akan memiliki kapabilitas dan kemampuan ketika dirinya mampu meningkatkan kapabilitas dengan kebebasan yang dimiliki. Seorang dokter bebas melakukan apa yang diinginkan dalam meningkatkan kemampuannya, dia tidak takut terhadap bahkan negara sekalipun. Karena dia bebas untuk meningkatkan kapabilitas dirinya. Bebas melakukan sesuatu tanpa merasa terancam oleh lingkungan sekitarnya. Jadi syarat untuk meningkatkan kapabilitas itu adalah adanya kebebasan yang itu diperoleh di dalam iklim demokrasi. Nah, karena itu saudara-saudara, saya ingin mengaitkan kapabilitas ini dengan apa yang disebut oleh Robert Putnam dengan sosial kapital. Sosial kapital ini kira-kira modal sosial. Saya sengaja memang tidak menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada saudara-saudara karena menurut saya ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang bersifat dogmatis dan teologis yang memang sudah given dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala gitu yang memang harus kita terima kan dan harus kita laksanakan. Tetapi ini bagian dari diskursus yang akan membuat cakrawala berpikir kita. Kalau ayat-ayat Tuhan kan kita tinggal baca saja, kemudian bagaimana penafsiran para ahli, ya sudah kita kerjakan apa yang menjadi dogma-dogma itu. Saya lebih suka mendiskusikan hal-hal yang bersifat praktis dan empirikal seperti ini. Amartya Sen bilang bahwa modal sosial itu lebih mampu mengatur demokrasi yang adil dan beradab. Gitu. Jadi itu tadi. Salah satu yang digariskan oleh Robert Putnam ketika berbicara mengenai kebebasan, dia juga berbicara kebebasan itu akan tumbuh di dalam iklim demokrasi. Nah, ketika orang itu memiliki kebebasan di dalam dirinya untuk mengaktualisasikan kapabilitasnya, maka kehidupan sosial itu akan menjadi lebih pintar, menjadi lebih sehat, menjadi lebih aman, menjadi lebih kaya, karena ada kompetisi yang sangat terbuka di sana sehingga muncul yang namanya inovasi dan kreativitas. Setiap kita berkompetisi dengan siapapun, tidak bisa dihalang-halangi
untuk mengaktualisasikan dirinya masing-masing. Satu hal yang ditekankan oleh Robert Putnam di dalam teorinya sosial kapital ini adalah keterhubungan komunitas. Jadi dia ingin mengatakan bahwa kapabilitas itu juga harus ditunjang oleh yang namanya networking, jaringan sosial. Nah, jaringan sosial ini yang diinginkan oleh Robert Putnam ini adalah hubungan di antara komunitas atau individu yang ada di masyarakat yang tersambung satu sama lain dengan kehangatan. Jadi mungkin kita tidak bisa berpeluk sapa, bersalaman, ketawa ketiwi di antara kopi-kopi yang sering kita nikmati, tetapi paling tidak jembatan teknologi digital seperti ini bisa menambah kehangatan kita pada saat nanti bertemu. Oh, kita pernah ngobrol-ngobrol dulu di di ruang Zoom, kita pernah saling bertukar pikiran. Oh, ini namanya Mas Khalik, ini namanya Fadli, ini namanya Mas Usman, ini namanya Hidayat gitu. Oh ya. Jadi ada semacam prakata yang bisa membuka keakraban kita, yang bisa mengikatkan keakraban kita itu. Gitu. Jadi inilah yang sesungguhnya diinginkan ketika sebuah masyarakat yang diisi oleh orang-orang yang membangun kapabilitas perlu kemudian disatukan oleh jaringan sosial. Nah, jaringan sosial itu kira-kira bagi kita masyarakat kepulauan itu bisa berdasarkan pada kesamaan berbagai hal, bisa kesamaan hobi. Coba saudara perhatikan misalnya orang-orang meskipun dari latar belakang yang tidak tahu, ketika mereka ketemu di tempat burung, mereka setelah itu menjadi cair dan menjadi hangat hubungan di antara mereka hanya karena kesamaan hobi, sama-sama penyuka burung. Nah, mungkin kehangatan hubungan di antara kita juga akan disatukan oleh kesamaan latar belakang kita yang berasal dari kepulauan, atau mungkin berdasarkan sentimental gitu, karena kita sama-sama memiliki kepedulian terhadap persoalan kepulauan. Karena itu kita perlu membangun yang disebut namanya jaringan sosial, yang mungkin suatu saat kita bisa melakukan berbagai kegiatan advokasi maupun agenda-agenda yang bisa mengafirmasi persoalan di kepulauan dengan berbagai kemampuan dan keterbatasan kita masing-masing. Jadi itu kira-kira kawan-kawan yang bisa saya share pada malam hari ini. Saya tidak bermaksud ini untuk menceramahi saudara-saudara, tapi saya hanya sekedar berbagi pengalaman saya sendiri sama dengan saudara-saudara. Sama dulu waktu disabakkan juga sama-sama sering makan ikan kaloto, gitu kan? Dan dari kaloto itulah kita bisa tumbuh besar dan kuat pada saat kita merantau ke kota orang dan tidak menjadi cengeng pada saat mendapati bahwa ternyata kehidupan di luar sana lebih keras daripada kehidupan rumah kita, bukan bahkan juga kehidupan sekolah kita, atau kalau ada yang di pesantren bahkan lebih keras dari pesantren kita. Tetapi cambuk yang tidak membuat kita jatuh sesungguhnya bisa membuat kita menjadi semakin kuat. Itu adalah salah satu insight yang senantiasa saya ingat selalu di dalam perjalanan hidup dan karir saya, sehingga kemudian saya bisa menjadi dosen di Universitas Wiraraja. Sebelumnya saya menjadi jurnalis di Metro TV selama 9 tahun begitu. Salah satunya adalah karena mungkin bukan hanya sekedar kegigihan kita dalam bertarung terhadap kerasnya kehidupan, tapi juga saya mencatat atas doa-doa orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, bapak dan ibu kita, atau ibu dan bapak kita, mungkin juga guru kita, mungkin juga saudara-saudara kita. Jadi di tengah kehidupan yang serba material ini, memang kita perlu menyisakan semacam ruang spiritual di dalam hidup kita, bahwa kita membutuhkan sesuatu yang tidak hanya sekedar kasat mata, kehidupan yang transidental. Itulah yang mungkin bisa menjadi pendorong atas kebaikan-kebaikan, dan mungkin kalau kita sebut keberhasilan-keberhasilan
dalam kehidupan dunia kita, tetapi itu bukan bagian dari akhir, itu adalah bagian dari proses. Karena orang sukses itu bagi saya adalah orang yang mampu bermanfaat tidak hanya bagi dirinya, tapi juga orang lain, dan di ujung kehidupannya dia mampu mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sebagaimana doa yang senantiasa setiap hari kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itulah sesungguhnya orang-orang yang sukses. Demikian saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perkenan dan waktunya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan salah-salah kata dari apa yang saya sampaikan. Mungkin setelah ini kalau kita mau silaturahim dan ngobrol-ngobrol santai, disilakan untuk dibuka mic-nya dan kita bisa melanjutkan dalam suasana yang lebih santai begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi pemaparan yang cukup singkat ya, menjadi pengantar. Saya mau menyebut ini silaturahim ya dengan teman-teman Orda ada dari Bandung, ada dari